Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia Jogja Gastroenterologi Forum tahun 2022 yang telah mengundang saya untuk berbagi kesempatan, berbagi ilmu. Meskipun ini hari libur, mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya kedapatan tugas menyampaikan materi tentang dispepsia fungsional. Jadi seperti diketahui oleh teman sejawat sekalian, dispepsia fungsional ini merupakan suatu penyakit yang paling sering mungkin kita jumpai di dalam praktek sehari-hari, terutama di praktek pribadi maupun di rumah sakit ya. Sangat sering kambuh, sangat sering memusingkan bagi kita, juga bagi pasiennya ya, sehingga kadang pasien dan dokternya sama-sama putus asa menghadapi sindrom dispepsia ini. Baik, mari kita mulai presentasi saya dengan definisi dari dispepsia dulu. Jadi definisi dispepsia di sini yaitu merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang bisa mengenai traktus bagian atas yang menimbulkan gejala seperti cepat kenyang, kemudian perut terasa penuh, rasa kembung, kemudian terdapat nyeri ulu hati ya. Nah, kemudian untuk gejala nyeri ulu hati ini mohon diperhatikan bahwa untuk nyeri ulu hati pada dispepsia ini harus dibedakan dengan heartburn pada GERD ya. Sehingga kalau pada dispepsia ini nyeri ulu hati atau epigastric pain-nya ini tidak disertai dengan penjalaran atau referral pain ke arah kerongkongan atau sesuai dengan esofagus ya, proyeksi dari esofagus. Cepat kenyang di sini didefinisikan sebagai tidak bisa menghabiskan makan yang biasanya dia bisa habis ya. Kemudian perut terasa penuh, jadi makanannya masih bisa habis, tapi perutnya sudah terasa lebih penuh dibandingkan seperti biasa ya. Dan kalau kembung itu biasanya disertai dengan sendawa yang berlebihan. Slide berikutnya. Berdasarkan gejala klinis dari sindrom dispepsia ini biasanya kita membagi menjadi 3 golongan ya. Jadi sindrom dispepsia di mana gejala klinisnya ini merupakan manifestasi dari gangguan motilitas saluran makan bagian atas ya. Ini disebut sebagai dysmotility. Kemudian untuk gejala klinis yang kedua itu biasanya merupakan tipe ulkus atau ulcer-like type, di mana epigastric pain atau keluhan nyerinya itu lebih dominan dibandingkan keluhan dysmotility. Kemudian yang ketiga itu merupakan tipe campuran dari ketiganya. Yang penting di sini bahwa untuk yang tipe ulcer itu kita harus lebih awareness ya, karena pada tipe ulkus atau ulcer-like type ini pada pemeriksaan lebih lanjut, pada investigasi dari dispepsianya itu biasanya akan kita temukan suatu gangguan yang sifatnya organik ya. Tapi untuk yang tipe gangguan motilitas atau dysmotility itu pada pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan endoskopi misalnya itu biasanya kita temukan gangguan organ yang minimal atau bisa disebut sebagai normal ya. Kemudian berdasarkan penyebabnya atau kausanya, ini sindrom dispepsia bisa kita golongkan menjadi fungsional dan organik. Di mana pada pemeriksaan atau berdasarkan pemeriksaan endoskopi dan pemeriksaan yang lain kita tidak menemukan adanya gangguan organ, maka itu kita golongkan sebagai dispepsia yang sifatnya fungsional. Sementara kalau kita menemukan adanya kelainan organ itu kita golongkan ke dalam dispepsia yang organik. Nah, kemudian pada klinis ya, dalam pelayanan sehari-hari, kita tentunya tidak bisa melakukan pemeriksaan yang sifatnya invasif ataupun yang non-invasif yang lebih lengkap kepada pasien kita yang mengalami sindrom dispepsia. Sehingga secara klinis itu biasanya pasien yang belum kita lakukan pemeriksaan lebih lengkap ini kita golongkan ke dalam dispepsia yang uninvestigated atau belum kita
cari penyebab organiknya ya. Nah, pada sindrom yang dyspepsia uninvestigated ini tentunya kita dituntut untuk melakukan pemeriksaan yang lebih dalam, lebih lanjut, dan mungkin memerlukan sumber daya yang lebih besar, misalnya dengan pemeriksaan ultrasound mungkin ya. Karena dengan pemeriksaan ultrasound mungkin kita bisa menyingkirkan apakah ini ada gangguan di traktus biliar atau ada gangguan yang lain ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium mungkin juga bisa kita lakukan dengan tujuan untuk menyingkirkan penyebab-penyebab penyakit sistemik, misalnya pada diabetes yang bisa menyebabkan gastropati diabetes ya, atau pada penyakit autoimun, atau pada penyakit-penyakit sendi, di mana pada penyakit-penyakit ini pasien akan memerlukan kortikosteroid atau FSAID dalam jangka panjang, sehingga bisa menimbulkan gangguan dyspepsia yang sifatnya organik. Kemudian pemeriksaan yang bisa kita lakukan sebagai akhir dari proses investigasi kita pada sindrom dyspepsia, mungkin kita bisa melakukan suatu pemeriksaan endoskopi ya, di mana pada pemeriksaan endoskopi ini bisa dikatakan ini sebagai gold standard untuk kita melakukan atau menegakkan diagnosis dyspepsia fungsional ya. Nah, pada kriteria Roma yang keempat, saya kira teman sejawat sudah membaca semuanya, di mana kriteria dari dyspepsia fungsional ini seperti tadi pada sindrom dyspepsia, kemudian ditambah dengan adanya bukti objektif tidak ada kelainan struktur organ, yaitu bisa melewati pemeriksaan endoskopi, kemudian gejala ini sudah dirasakan selama 3 bulan dan awitan gejalanya dimulai sejak 6 bulan sebelum diagnosis ditegakkan. Nah, menurut kriteria Roma 4 yang sekarang ini kita pakai, itu dyspepsia fungsional kita golongkan ke dalam 3, seperti sindrom dyspepsia tadi, cuma namanya yang berbeda ya. Jadi untuk yang dyspepsia fungsional, sudah kita lakukan investigasi dengan endoskopi, tidak ada kelainan organ, maka menurut kriteria Roma 4, dyspepsia fungsional ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang postprandial distress syndrome dan epigastric pain syndrome ya. Hampir sama yang tadi dysmotility ya, itu termasuk yang postprandial distress syndrome, yaitu sindromnya berupa kembung, cepat kenyang, mual, dan anoreksia. Kemudian untuk yang epigastric pain, nyeri epigastrik dan kram perut atau yang kita kenal sebagai kolik abdomen ya. Kemudian yang ketiga itu merupakan campuran dari keduanya, yaitu yang tipe mix. Secara epidemiologi, sindrom dyspepsia meliputi 30% kunjungan ke poliklinik menurut Dr. Darmika dari Jakarta tahun 2009 ya. Kemudian sindrom dyspepsia-nya meliputi 60% kunjungan ke poliklinik penyakit dalam. Jadi makin banyak yang kontrol ke rumah sakit karena tidak terselesaikan di praktek umum ya. Di praktek umum tidak terselesaikan sehingga berkumpul ke rumah sakit, sehingga angka kunjungan atau presentasi di rumah sakit menjadi lebih tinggi ya. Kemudian menurut Prof. Ari Fahrial Sam, beliau mengatakan bahwa prevalensi dyspepsia fungsional di Indonesia, di dunia itu 10-30%. Sementara di Indonesia itu sekitar 30-40%. Penelitian saya pada saat tesis konsultan saya di Boyolali, daerah tingkat 2 di Jawa Tengah, itu prevalensi dyspepsia fungsional sekitar 50-60%. Jadi lebih tinggi dibandingkan dari prevalensi di nasional. Slide. Ya, jadi ini merupakan patofisiologi dari sindrom dyspepsia. Seperti kita kenal bahwa di dalam tubuh kita mengenai hal-hal di dalam lambung itu kita bagi menjadi 2, yaitu yang sifatnya faktor-faktor yang agresif, yang merusak mukosa lambung, atau yang
memberatkan gejala dispepsi dan faktor defensif atau faktor-faktor pertahanan dari mukosa lambung atau faktor yang meringankan dari gejala atau sindrom dispepsianya. Dan diantaranya faktor agresif berupa asam lambung, kemudian ada pepsin, kemudian ada faktor empedu ya, refleks atau reflux dari empedu, kemudian pengaruh rokok, nikotin, oins, kortikosteroid, kemudian yang saat ini jadi tren itu adalah infeksi dari Helicobacter pylori, di mana nanti mungkin ada sesi tersendiri untuk membahas tentang infeksi H. pylori ini. Kemudian radikal bebas dari faktor-faktor makanan, terutama junk food yang kita makan. Kemudian yang paling penting, yang paling banyak pengaruhnya menurut Prof. Syam itu adalah stres psikososial ya. Karena kita ketahui semakin maju peradaban manusia, semakin laju mobilitas manusia itu ternyata menimbulkan stres psikososial yang makin meningkat. Sementara untuk faktor defensif itu ada aliran mukosa dan lain-lain, di mana simptom atau sindrom dari dispepsia ini akan terjadi apabila faktor agresif ini meningkat dan faktor defensif ini menurun ya. Sehingga adanya ketidakseimbangan dari faktor agresif dan defensif inilah yang akan menimbulkan dari sindrom dispepsia yang muncul. Nah, untuk yang tipe dysmotility itu gangguan motilitas dari gastroduodenal itu bisa disebabkan karena adanya distribusi makanan yang tidak merata di dalam gaster ya, di mana pada antrum itu lebih besar daripada fundus. Kemudian adanya inkoordinasi dari gerakan peristaltik saluran makan bagian atas, sehingga akan terjadi kelambatan atau perlambatan dari pengosongan lambung atau delayed gastric emptying. Kemudian faktor hormonal bisa ditemukan pada ibu-ibu ya atau pada wanita, di mana estrogen itu ternyata mengontrol fungsi sensorik dan motorik saluran cerna. Dengan berkurangnya produksi estrogen itu ternyata bisa meningkatkan seseorang untuk terkena sindrom dispepsia fungsional. Kemudian juga ditemukan bahwa ternyata pada dispepsi fungsional disertai peranan dari hipersensitivitas visceral ya. Kemudian juga ada faktor genetik dan ada faktor biopsikososial. Kemudian yang ingin saya bahas di sini adalah peran endoskopi ya pada dispepsia untuk menegakkan apa yang disebut sebagai dispepsi fungsional atau pemeriksaan early endoskopi. Di mana pada pemeriksaan early endoskopi ini kita harapkan selain lebih cepat untuk menegakkan suatu diagnosis dispepsi fungsional, kita juga bisa memberikan istilahnya efek terapi dari endoskopi ini untuk memperbaiki psikosomatis dari penderita. Di mana ternyata pada pemeriksaan endoskopi itu kita bisa memberikan hasil positif terhadap gejala klinis dan kualitas hidup dari penderita dispepsia. Jadi dengan pemeriksaan endoskopi kita bisa memberikan gambaran yang nyata terhadap ada atau tidaknya kelainan fisik kepada penderita, sehingga itu akan memperbaiki dari gangguan psikososial dari penderita. Ini ada beberapa alarm simptom untuk kita mempercepat suatu pemeriksaan endoskopi pada pasien dengan sindrom dispepsia ya. Di antaranya penurunan berat badan, kemudian adanya anoreksia, kemudian onset yang terjadi pada usia yang lebih dari 55 tahun ya, dan riwayat penyakit keganasan dan lain-lain. Kemudian ada beberapa pendapat tentang pro dan kontra dari early dispepsia ini. Di antaranya yang pro itu ternyata endoskopi awal itu lebih baik atau lebih cepat untuk memperbaiki kondisi pasien karena kita mempunyai data awal yang lebih banyak. Sementara untuk yang kontra itu mereka berpendapat dengan dilaksanakannya endoskopi di awal atau di akhir itu ternyata tidak merubah terapi kita ya. Nah, sekarang bagaimana kita menilai
perbaikan dari dispepsi fungsional, karena ini suatu sindrom yang tidak bisa kita ukur dengan perbaikan parameter biologis ya, sehingga akhirnya kita memakai perbaikan klinis yang kita hitung atau kita ukur dari adanya perbaikan kualitas hidup penderita. Nah, sekarang pemeriksaan kualitas hidup yang kita sarankan untuk sindrom dispepsia ini yaitu adalah dengan slide-nya macet, nah ini, yaitu dengan SF36, tapi ini terlalu panjang ya, terlalu banyak item. Kemudian kita bisa memakai HRQOL atau dengan assessment mode, ini lebih panjang lagi. Oleh karena itu pada bidang dispepsia fungsional ini kita sepakat untuk memakai Napean Dyspepsia Index atau NDI ya, untuk mengukur seberapa berat penyakit dispepsia fungsional yang diderita oleh penderita. Pada perjalanannya ternyata NDI ini pun dirasa masih terlalu panjang, tidak praktis untuk dilakukan di tempat praktek, sehingga diringkas menjadi NDI yang short form ya, short form, di mana sudah dialih bahasakan oleh Dr. Arinton dengan kawan-kawan untuk bahasa Indonesia, dan beliau menemukan gangguan dispepsi fungsional ini pada angka 26,34 atau skor 2634. Penelitian saya di Boyolali itu menemukan angka rata-rata NDASF-nya itu sekitar 25,3. Jadi tidak berbeda dengan penelitian Dr. Arinton ya. Sementara di Asia itu NDASF skornya untuk penderita dispepsi fungsional itu sekitar 25 sampai 28. Jadi juga masih sama dengan kita. Untuk di Spanyol atau di Eropa itu dengan nilai 22, ya nilainya lebih rendah. Ini mungkin untuk negara-negara yang lebih makmur, mungkin derajat ketidaknyamanan lambung yang dirasakan itu lebih sensitif ya dibandingkan kita. Jadi untuk memakai assessment dari NDASF ini kita bisa memakai rata dari populasi setempat ya. Jadi berbeda-beda untuk setiap populasi. Nah, ternyata pada pasien dengan dispepsia fungsional ini, kalau kita evaluasi setelah dilakukan suatu tindakan endoskopi ya, itu ternyata skor untuk komponen psikososial dan kecemasan itu bisa menurun ya, baik pada kelompok yang diberikan placebo maupun pada kelompok yang diberikan terapi PPI biasanya ya. Dengan tindakan endoskopi saja itu ternyata keduanya bisa menurun untuk skor psikososial dan kecemasan. Dia ini membuktikan bahwa endoskopi dapat menurunkan kecemasan pada penderita sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan dari penderita dispepsi fungsional ya. Untuk tata laksana mungkin dispepsia fungsional ini sudah sering diulas oleh para teman-teman sejawat, yaitu bisa memakai obat-obat supresi asam lambung, kemudian kita memakai obat-obat prokinetik untuk yang tipe dysmotility ya. Kemudian apabila tidak berhasil dengan dua macam golongan obat ini, kita bisa menginjak untuk memakai suatu depresan trisiklik untuk menurunkan tingkat kecemasan lebih lanjut. Kemudian tata laksana non-farmakologi, kita bisa konsultasi mungkin dengan seorang ahli jiwa, bisa dilakukan suatu hipnoterapi, kognitif behavioral terapi maupun psikoterapi analitik ya. Kemudian untuk edukasi ke pasien mengenai masalah diet, kita bisa memberikan instruksi atau sugesti untuk pasien ini mengurangi makanan yang berlemak, kemudian mengurangi makanan yang mengandung gandum atau produk dari gandum, dan makanan yang sifatnya asam ya. Sekarang ini di Chinese juga dikembangkan suatu akupunktur di mana pada titik tertentu itu ternyata dapat
diulas oleh para teman-teman sejawat, yaitu bisa memakai obat-obat supresi asam lambung, kemudian kita memakai obat-obat prokinetik untuk yang tipe dysmotility ya. Kemudian apabila tidak berhasil dengan dua macam golongan obat ini, kita bisa menginjak untuk memakai suatu depresan trisiklik untuk menurunkan tingkat kecemasan lebih lanjut. Kemudian tata laksana non-farmakologi, kita bisa konsultasi mungkin dengan seorang ahli jiwa, bisa dilakukan suatu hipnoterapi, kognitif behavioral terapi maupun psikoterapi analitik ya. Kemudian untuk edukasi ke pasien mengenai masalah diet, kita bisa memberikan instruksi atau sugesti untuk pasien ini mengurangi makanan yang berlemak, kemudian mengurangi makanan yang mengandung gandum atau produk dari gandum, dan makanan yang sifatnya asam ya. Sekarang ini di Chinese juga dikembangkan suatu akupunktur di mana pada titik tertentu itu ternyata dapat memperbaiki gejala dispepsianya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa endoskopi masih jadi istilahnya perdebatan ya, apakah ini bisa mempunyai efek terapi selain sebagai alat diagnostik pada pengobatan dispepsia fungsional ya. Ini sama tadi tata laksananya dispepsia fungsional ya. Nah, untuk konsensus nasional untuk yang postprandial distress syndrome, kita bisa mengawali dengan obat PPI dan atau prokinetik saja ya. Untuk yang epigastric pain syndrome itu hanya obat PPI saja dulu. Kalau tidak ada respon baru ditambahkan suatu prokinetik. Dan yang perlu diingat, pengobatan ini ada jangka waktunya ya, minimal selama 4 sampai dengan 8 minggu. Biasanya setelah 2-3 minggu pasien sudah merasa enak, tidak melanjutkan pengobatan sehingga beberapa saat kemudian akan kambuh lagi ya. Untuk daerah-daerah yang sudah mempunyai alat endoskopi, mungkin kita bisa memakai rekomendasi dari ACG tahun 2017, di mana pada semua sindrom dispepsi itu dilakukan suatu pemeriksaan endoskopi dahulu ya. Ini masuk early endoskopi ya. Di mana kalau kita ketemu H. pylori yang positif itu hanya diberikan terapi H. pylori saja ya. Tidak usah memakai suatu proton pump inhibitor atau prokinetik. Nah, komplikasi yang berat dari dispepsi fungsional ini hampir tidak ada ya. Cuma kendala psikometrik yang diderita pada penderita dispepsi fungsional ini lebih besar ya. Skor kecemasan, skor depresi, dan skor somatisasinya itu lebih tinggi dibandingkan populasi normal, sehingga akan menimbulkan hendaya sosial, baik biaya yang harus ditanggung, kemudian daya bagi keluarga yang merawat ya. Sehingga diharapkan penanganan yang tepat dari penyakit ini akan meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan produktivitas penderita. Terima kasih. Begitu yang bisa saya sampaikan, atau saya serahkan pada moderator. Terima kasih.